إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Asuransi gratis, BPJS yang gratis tidak dipermasalahkan. Termasuk misalnya ada orang yang ngasih jaminan asuransi, kita naik kendaraan, kemudian dikasih asuransi nggak bayar, sah-sah saja. Sekarang kalau asuransi kita naik kendaraan bayar nggak? Sudah termasuk di dalam yang bayar ya. Berarti boleh atau tidak, Pak? Boleh atau tidak? Saya beli tanpa asuransi. Berarti boleh atau tidak? Kalau bisa dihindari, kita buat maskapai sendiri lah ya. KPNI maskapai. Amin 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 ya Allah amin. Cash air. Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Ada kaidah. Yasbutu tab'an ma la yasbutu istiqlalan. Kalau dia mengikuti boleh, tapi kalau sendirian enggak boleh. Kita ada asuransi itu kan mengikuti ya, bukan yang utama. Maka sebenarnya di sini iwatnya tidak diperhitungkan. Sama seperti dikasih gratis. Saya kan beli tiket untuk bisa naik kendaraan. Masalah apakah sudah include dengan biaya asuransi atau tidak bukan urusan saya. Karena saya beli tiketnya. Sehingga di situ ada iwat yang tidak ada, kemudian muawalnya nggak jelas, tidak mengalir hukum. Jelas ya? Kayaknya masih ya. Kalau kayak perusahaan gitu, nah BPJS gitu kan perusahaannya ya, bukan ini karyawannya itu tadi. Masalahnya ini kan jadi aturan pemerintah Pak ya. Sama dengan kita berurusan dengan pajak. Posisi kita sebagai korban. Terus apa hukum kita sebagai korban? Korban itu selalu selamat ya. Sementara pelaku yang ditindak. Sehingga di posisi korban tidak perlu tanya hukum. Karena dia pasti posisi selamat. Yang perlu dia perjuangkan adalah bagaimana caranya biar tidak bayar pajak. Kena tindak. Selamanya. Baik, saya kira cukup jelas ya keseimbangan antara iwat dan muawal. Apalagi Pak? Kewajiban perusahaan bayar asuransi tenaga kerja, kemudian saat di proyek harus sebelum proyek berjalan kan sudah harus melunasi. Kita tidak ada pilihan lain misalnya ya. Kalau misalnya ada pilihan ya kita menunda. Cuma karena tidak ada pilihan, itu kewajiban dari negara, ya apa boleh buat. Yang nanggung kesalahan pihak yang mewajibkan. Dan nanti konsekuensinya begini, kalau misalnya kita dapat klaim hanya mengambil senilai yang kita bayarkan sebagai premi, karena itu tabungan sifatnya. Dan itu statusnya utang piutang. Dan tidak boleh mengambil kelebihan dari utang piutang. Jadi bayarkan premi BPJS itu dengan niat nabung. Terus nabung senilai berapa? Makanya dihitung. Saya punya 100 karyawan. Satu karyawan sebulan berapa? 80. Berarti yang kelas 25. 1. Bukan kelas 3. Kelas 3. Ada yang kelas 3, ada yang kelas 1 ya. Nah nanti di total, berarti sebulan saya harus bayar sekian. Itu terus total terus. Kalau ada salah satu karyawan yang sakit, hak kita hanya mendapatkan senilai itu. Senilai total yang pernah kita bayarkan. Oh, bukan senilai satu perusahaan nggak masalah, karena kan ini sifatnya kolektif. Betul. Dan yang bayar kan perusahaan. Ya. Yang menerima kan karyawan. Sebagai hadiah dari perusahaan untuk karyawan. Jadi kan sama seperti tadi beli asuransi sudah termasuk tiket. Ini kaitannya apakah posisi karyawan itu dilarang untuk kerja di situ atau tidak? Saya bekerja di sini bukan untuk nyari asuransinya. Saya bekerja di sini untuk dapat
pekerjaan, untuk dapat upah, bukan untuk nyari asuransinya. Sehingga BPJS-nya mengikuti, bukan utang. Karyawan boleh menerima. Makanya karyawan boleh dia masuk di lembaga atau di perusahaan yang menerapkan kode BPJS. Minum dulu Ustaz. Masih banyak nih pertanyaan. Karyawan yang demo, Ustaz. Demo minta asuransinya Kalau ada karyawan yang misalkan dia resign gitu dari perusahaan, terus dia tahu tentang asuransi ini, terus dia lapor ke HRD, dia mau tahu berapa biaya pengobatan dia dan keluarganya karena dia mau hitung dari pergi tapi perusahaan maka sudah nggak apa-apa, itu udah ditanggung semua katanya gitu kan. Nah ini gimana Ustaz? Kalau perusahaan yang ngasih nggak masalah. Berarti kan itu hadiah dari perusahaan. Karena targetnya atau skemanya adalah biasanya dalam posisi ini perusahaan memberikan hadiah kepada karyawan berupa premi asuransi senilai itu. Kemudian nanti ketika dia punya klaim, perusahaan memberikan itu kepada karyawan. Dia mau menghitung maksudnya Ustaz, premi dia. Ya boleh saja. Jadi pihak karyawan dikasih hak untuk diberitahu berapa nilai premi yang sudah dibayarkan. Cukup ya? Iwad dan muawad sudah ngelokok? Insya Allah. Pokoknya dipegangi prinsip ini, insya Allah kita bisa menyelesaikan banyak kasus.